Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah memasuki sesi kelima hari ini ya Pak Farid ya. Kita sesi kelima dari pengajian Ridho Haramain kita. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan pengajian ini sambil menimba ilmu, sambil melepas rindu kata Pak Trijoko, insya Allah. Terus sambil tidak terasa kita sudah memasuki yang kelima, berarti tersisa tinggal 4 kali pertemuan lagi, Sabtu, hari Rabu dan hari Sabtu. Sekarang Alhamdulillah Ustadz Adin sudah ada di sini. Kita langsung serahkan saja kepada Ustadz Adin yang nanti langsung dimulai dengan tausiah. Kemudian nanti ada waktu untuk berdiskusi atau tanya jawab ya Ustadz Adin ya. Boleh Pak Ijati. Baik, kalau gitu langsung kita mulai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Haji semua. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ustadz Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga Allah muliakan seluruh jamaah Haji Tazkiyah BIS 3. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebelum kita memulai kajian singkat, mari bersama-sama kita awali dengan membaca doa pembuka seperti yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'inuhu nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati alina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah atas izinnya, alhamdulillah kita masih punya semangat. Ternyata wabah yang mungkin banyak ditakuti oleh orang, alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar, terus mempersiapkan diri, mempertebal keimanan, kekuatan kita sebagai bekal kelak nanti ketika memang sudah tiba saatnya kita menghadap Allah. Kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan mungkin oleh Pak Haji Jati, tema pada malam ini adalah Ramadan menjadi saat di mana kita punya kesempatan yang terbaik untuk mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah. Kepada seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah, sekedar untuk mengingatkan bagi yang mungkin sudah dan memberitahu bagi yang belum, bahwa pada tanggal 2 Mei yang kemarin, setelah berpulang ke rahmatullah, telah meninggal seorang guru besar di Kalimantan, Banjarmasin, yaitu Guru Zuhdi. Apakah Bapak Ibu ada yang mengikuti beritanya? Sempat ikut Pak beritanya Pak Ustaz. Banjarmasin ya. Bagi yang belum, silakan nanti melihat di YouTube bagaimana indahnya. Sekali lagi kita diingatkan ketika Allah katakan dalam Al-Quran, alam ya'tikum nadir. Allah berkata kepada manusia dan kelak nanti akan dipertanyakan kepada seluruh umat manusia. Ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah akan bertanya, alam ya'tikum nadir. Apakah tidak pernah datang kepadamu peringatan sehingga engkau sampai lalai, sehingga engkau sampai lupa, bahkan engkau lupa dengan diri, siapa yang menciptakanmu dan kemana kelak engkau akan kembali. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, meninggalnya guru besar, Guru Zuhdi pada tanggal 2 Mei kemarin menjadi sebuah pelajaran terpenting lagi bagi kita untuk mengingatkan sebagai sarana Allah sayang kepada kita, dihadapkan dengan sebuah peringatan yang terbesar. Meninggalnya guru besar dalam keadaan tersenyum, indah sekali. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat di YouTube bagaimana senyuman indahnya seorang Guru Zuhdi yang telah diambil
oleh Allah, kembali kepada Allah, dan dikatakan oleh baginda Rasulullah bahwa sungguh orang mukmin sejati mereka merindukan kematian, karena kematian itu adalah saat di mana dia akan berjumpa dengan kekasih tercinta, yaitu Allah dan Rasulullah. Kepada seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah, semoga kita pertama tolong nanti luangkan waktu kembali untuk membuka YouTube yang saat ini beredar tentang bagaimana Guru Zuhdi semasa hidupnya. Lihat apa saja yang diamalkan oleh beliau sampai begitu indahnya kematian beliau. Sampai wabah COVID-19 yang ditakuti oleh banyak orang ternyata tidak menyurutkan semangat jutaan orang yang tumpah ruah di jalan untuk menghantarkan pemakaman beliau. Kita lihat sebegitu hebatnya arti nyawa satu orang mukmin yang sejati bagi ribuan bahkan jutaan orang yang mengetahui kesolehan dan keimanannya. Bagi yang mungkin sudah, tidak ada salahnya untuk terus kita mengulang-mengulang agar menjadi refresh bagi kita, penguat, charger bagi kita akan keimanan kita. Para Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang tadi disampaikan oleh Allah, alam ya'tikum nadhir. Memang tidak pernah datang kepadamu peringatan dariku. Maka pada saat itu akan ada banyak manusia yang menjawab, qalu bala, sudah ya Allah. Ketika ditanya, apakah tidak pernah datang peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Sudah datang peringatan kepada kami, akan tetapi ya Allah, kami mengakui, kami dustai semua peringatan itu. Kami lupakan semua peringatan itu. Kami anggap peringatan itu hanya sekedar angin yang berlalu dan menjadi sesuatu yang tidak sama sekali membuat hati ini teringat bahwa kita juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Para Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sudah terkenal tentu dan kita sama-sama sudah tahu. Terdapat banyak kemuliaan di dalamnya, terdapat banyak keistimewaan di dalamnya. Bahkan saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang ada saat ini untuk tidak menyurutkan kita melakukan sholat tarawih walaupun hanya di rumah. Tidak menyurutkan kita untuk terus tadarus baca Al-Quran sebanyak mungkin walaupun kita berada hanya di rumah. Jangan lupa selalu ingat bahwa 10 hari Ramadan, kalau kita nanti, semoga Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa datang di 10 hari bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah maupun Madinah, maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana indahnya sebuah semangat. Banyak jutaan umat muslim mukmin yang ada di seluruh dunia. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, seperti yang pernah dibahas kemarin pada perjumpaan yang sebelumnya. Kenapa sampai Allah tidak menghentikan wabah ini pada bulan yang suci? Kenapa sampai Allah masih terus memanjangkan akibat dari wabah ini sampai di bulan suci ini? Sekali lagi, Allah ingin kita pada tahun ini mendapatkan nilai Ramadan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, andaikan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, kata Allah, wajar. Kenapa dikatakan wajar? Karena tidak ada halangan apapun. Kondisi sehat, lingkungan sehat, keluarga sehat, semuanya bahagia, negara aman, tidak ada halangan apapun. Tapi sekarang kata Allah, aku akan uji dirimu. Bagaimana dirimu bisa atau tidak tetap menikmati rangkaian bulan Ramadan ini dalam balutan ibadah yang khusyuk, di tengah rasa takut terus ada. Di tengah masalah ekonomi yang menghimpit. Di tengah semua kesulitan yang tidak juga semakin hilang. Maka Allah ingin melihat kita tampil lebih baik lagi. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, insya Allah malam ini Allah catat kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang tetap semangat untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya meskipun kesulitan sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah,
pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang semoga di sisa Ramadan yang masih ada bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Menyesal ketika tiba-tiba Ramadan sudah berakhir. Menyesal ketika tiba-tiba tanpa disadari malam akhir dari Ramadan tiba dan gema takbir sudah mulai menggema. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita mulai disadarkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jangan sampai kemudian takbir itu yang akhirnya kita pun harus menangis menyesal. Menyesali kenapa kemarin selama 1 bulan Ramadan yang sudah terlewati, kenapa tidak juga kita maksimalkan dengan rangkaian ibadah yang terbaik kepada Allah. Maka mari jamaah sekalian dirahmati Allah, kita mengkaji beberapa hal yang kita berharap, hal-hal yang bisa kita kerjakan ini, yang kelak betul-betul akan sampaikan kita kepada satu tujuan yang paling utama. Minal aidin wal faizin. Kita kembali ke dalam golongan-golongan yang selamat, kita kembali ke dalam golongan orang-orang yang menang. Amalan yang pertama kepada seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah. Usikum wa iyaya nafsi. Saya menasihati kepada seluruh jamaah dan khusus bagi diri saya sendiri. Pertama, ternyata masih ada banyak orang yang di sepanjang hidupnya dia belum juga pernah menghatamkan Al-Quran sama sekali. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang belum menikmati indahnya khatam Al-Quran. Dia membaca, dia sudah tuntas baca dari juz pertama sampai juz yang terakhir. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang juga merasakan membaca Al-Quran itu adalah sebuah beban baginya. Merasa terkuras waktunya, merasa terkuras energinya, merasa terkuras waktu dia untuk mencari rizkinya. Dia kejar rizki sampai tiada henti. Dia lupa ketika dia terus mengejar itu yang namanya rizki, uang tanpa henti. Dan dia jauh kepada yang memberikan rizki. Hingga akhirnya dia pun akan diperbudak dengan seluruh urusan-urusan dunia. Maka saya menasihati kepada semuanya dan khusus bagi diri saya sendiri. Mari bersama-sama khatamkan Al-Quran kita baca. Khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Masih ada rangkaian lebih dari setengah bulan lagi untuk bisa menghatamkan baca Al-Quran kita. Bagi yang sudah, ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Dipertanyakan oleh seorang guru besar kita. Yang beliau juga disaksikan kehebatannya, kedahsyatan kematiannya, bagaimana kematiannya janggut yang dulunya putih ketika sakit sebelum wafatnya, dan ketika meninggal atas izin Allah, janggut kembali menghitam. Guru itu adalah Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham pernah di semasa hidupnya, almarhum berkata, mengingatkan kepada kita, apa pesan beliau? Beliau berpesan, ketika kita sudah pernah merasakan khatam Al-Quran, tuntas kita baca, ada satu PR yang harus kita pertanyakan dan harus kita tuntaskan. Apa itu? Sudahkah kita menghatamkan arti dari Al-Quran? Yuk, mari seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah. Padahal Al-Quran sudah sama-sama kita ketahui, itulah semuanya komunikasi kita dengan Allah. Lewat Al-Quran kita bisa berbicara dengan Allah. Lewat ayat-ayat Al-Quran kita bisa tahu apa yang Allah inginkan kepada kita, apa juga yang bisa menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan juga nanti. Maka PR bagi kita semuanya, bagi yang sudah menuntaskan khataman, lalu PR-nya, khatamkan juga kita mentadabburi arti daripada Al-Quran. Agar kita paham, agar kita mengerti, dan semoga Allah akan berikan jawaban lewat ayat-ayatnya atas semua masalah yang sedang kita hadapi, atas semua kesulitan yang kita rasakan. Semoga lewat ayat-ayat tersebut Allah akan beritahukan kita.
Amalan yang kedua, para jamaah sekalian dirahmati Allah, sholat tarawih adalah jenis sholat ibadah sholat yang tidak populer. Pahalanya diberitahukan, barang siapa yang mengerjakan tarawih pada malam pertama, Allah akan memberikan ini. Pada malam kedua, Allah akan memberikan ini. Bahkan, Rasulullah pun juga tidak memberitahukan bahwa pada malam siapa yang mengerjakan tarawih pada malam pertama, Allah akan berikan ini. Pada malam kedua, Allah akan berikan ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kan kepada kita di saat Allah lewat baginda Rasulullah memberitahukan kepada kita. Contoh, pahala sholat berjamaah 27 derajat. Pahala kita bersedekah dalam Al-Quran seperti kita menanam satu tanaman dan tumbuh kemudian menjadi 100 cabang dan bertumbuh lagi menjadi cabang-cabang yang berikutnya. Dan banyak lagi amalan-amalan ibadah, tapi Allah memberitahukan nilai pahalanya. Pertanyaan sekarang, kenapa sampai urusan sholat tarawih tidak diberitahukan pahalanya? Sama dengan urusan puasa. Ketika Rasulullah SAW berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Saya ulangi, Rasulullah berkata, Allah berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Lewat lisan baginda Rasulullah disampaikan bahwa Allah berkata, puasa kalian itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan atas puasa kalian. Tapi kita tidak dibuka, tidak diekspos. Apa sih sebetulnya pahala dari puasa Ramadan? Sama tarawih tidak diekspos besar-besaran ketika ada sebuah bazar, dibuka bazar 30%, beli ini, hadiah ini, dan segala macam. Kenapa sampai tidak diekspos? Jawabannya, Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai amalan salat tarawih? Kenapa sampai amalan dari puasa Allah tidak beritahukan nilai pahalanya? Karena sebegitu besar arti dari pahalanya sampai Allah akan memberitakannya nanti di hadapan seluruh umat manusia di hari pertanggungjawaban sebagai bentuk Allah bangga kepada hambanya. Pada saat nanti Allah akan panggil hamba-hambanya yang saleh untuk maju ke depan di hadapan jutaan umat manusia. Dan disitulah Allah akan membanggakan hambanya. Inilah hambaku fulan. Dia adalah hambaku yang di semasa Ramadan, dia taat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Dia menjaga sholat tarawih dengan maksimal. Dia menjaga amalan-amalan Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan. Aku bersaksi kepada diriku, kata Allah, aku bangga terhadapnya dan pintu surga akan aku buka seluas-luas baginya. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah, bersama-sama yuk, walaupun kita ada di rumah, jangan tinggalkan salat tarawih. Tetap laksanakan salat tarawih. Sekali lagi, salat tarawih ketika tidak mampu melakukan 23, maka boleh lakukan 11. Bagi yang mampu 23 atau mungkin merasa masih kuat, salat tarawih, salat tiada batas. Boleh menambah sampai 30. Pak Haji Ermansyah mungkin sudah pernah 30 rakaat tarawih? Atau mungkin Pak Haji Farid, Pak Ijati, ya bagi yang mau merasakan silahkan. Yuk, amalan yang kedua sudah. Amalan yang ketiga. Para Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, amalan yang ketiga adalah amalan yang kita harus akui. Terkadang kesibukan dunia membuat kita terlelap dalam tidur yang sangat-sangat letih sekali. Terkadang capeknya kita mencari kehidupan di dunia membuat kita tertidur dengan pulas. Sampai akhirnya kita tidak sanggup untuk bangun melaksanakan sholat tahajud. Kita hanya bisa sholat bangun untuk sholat subuh dan selebihnya sudah kita tidak melakukan tahajud. Bagaimana dengan Ramadan ini? Dengan Ramadan ini dikondisikan. Bulan Ramadan mengkondisikan kita untuk bangun lebih cepat. Terutama ibu-ibu harus menyiapkan makanan untuk bapak sarapan, untuk anak sarap, untuk sahur. Artinya apa? Artinya kita dikondisikan dalam satu kondisi yang sangat-sangat produktif untuk menambah nilai-nilai ibadah, terutama tahajud. Maka yuk, mumpung Ramadan mengkondisikan kita dengan sebaik-baiknya kondisi,
gunakan ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Sehingga kelak nanti ketika Ramadan harus pergi meninggalkan kita, Ramadan akan meninggalkan kita dengan senyuman indah sambil berkata, kelak nanti di hadapan Allah, aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa aku, Ramadan, digunakan sebaik-baiknya oleh dirimu. Engkau memaksimalkan ibadah selama aku ada di tengah-tengah kehidupanmu. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, yuk tahajud, sama-sama kita niat untuk menjaga tahajud, walaupun hanya sebatas 2 rakaat, atau bahkan lebih banyak, lebih baik. Amalan yang lain yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk kita berharap kelak perjumpaan indah di hadapan Allah adalah, yuk, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, Allah sudah pernah menyebutkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika kelak nanti orang-orang yang sudah wafat dimakamkan. Ketika mereka dibangkitkan untuk ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Ditanya, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, siapa apa kitabmu, apa agamamu. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, mereka-mereka yang sudah berada di dalam alam kubur, mereka seraya semua meminta kepada Allah untuk dibangkitkan kembali dalam kehidupan dunia. Yang menarik dalam Al-Quran disebutkan adalah ketika mereka yang sudah dimakamkan di dalam kuburnya dan minta untuk dibangkitkan kembali, mereka berkata kepada Allah, andaikan engkau hidupkan aku kembali, la atasaddaq, maka aku akan bersedekah ya Allah. Aku akan bersedekah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada apa? Karena disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, amalan yang pertama akan dibayar cash di dalam kubur kelak nanti adalah amalan sedekah kita. Amalan sedekah itu yang akan melebarkan space ukuran dari kubur kita. Amalan sedekah itu yang akan memberikan kesejukan di dalam kubur kita. Amalan sedekah itu yang akan meringankan siksa di dalam kubur. Bahkan ketika panasnya api neraka akan menyambar tubuh kita, maka amalan sedekah itu yang akan menjadi tameng bagi dirinya agar selamat dari panasnya api neraka. Mungkin para jamaah masih ingat dahulu di masa Rasulullah masih ada. Rasulullah pernah berkata kepada semua sahabat-sahabatnya bahwa ada satu orang mukmin yang ketika dia sudah wafat, ketika tiba saatnya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa akan menyiksa dirinya. Apa yang terjadi kemudian? Ketika cambuk yang terbuat dari api sudah siap menyambar tubuhnya, cambuk api itu tidak bisa menyentuh tubuh si lelaki tersebut. Ketika kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah sampai cambuk api itu tidak bisa menyentuh tubuhnya? Jawaban dari Rasulullah adalah karena ada sepotong roti yang menjadi tameng yang menghalangi cambukan api dari malaikat tersebut. Terus kemudian ditanya, ada apa dengan roti itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, si orang ini adalah orang yang di semasa hidupnya, dia bukan orang yang sangat-sangat saleh. Dia bukan orang yang sangat-sangat baik, bukan. Dia hanya mukmin biasa yang sholat tapi terkadang juga melakukan keburukan. Hingga tiba suatu saat di dalam rumahnya, Al-Kisah menyebutkan, dalam riwayat menyebutkan, wajada khubzan wala yumkinuhu ayyakulahu. Dia menemukan ada sepotong roti yang ini sudah nggak mungkin lagi akan bisa dimakan. Mungkin para jamaah masih ingat, kita di Hotel Gufron atau di Hotel Sofa ada menemukan roti Arab yang keras, mungkin Bapak, Ibu masih ingat? Ada yang jualan, mungkin bisa tolong kirim ke pesantren. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini rotinya di dalam riwayat disebutkan roti Arab itu sudah keras, tapi roti yang ditemukan saat itu sudah sangat-sangat keras. Jadi sudah tidak mungkin lagi dimakan oleh si orang ini. Sehingga akhirnya roti ini pun dilemparkan keluar dari pintu rumahnya. Apa yang terjadi? Ketika roti itu dilemparkan keluar dari rumahnya, mendadak ada seorang pengemis. Ada wakana sa'il,
yasiru amama baitihi wa wajadahu wa akhadahu. Dan si orang pengemis ini dia menemukan, oh ada roti. Dia mengira roti itu diberikan oleh si pemilik rumah untuk dia makan. Akhirnya dia ambil roti itu, dia makan karena kebetulan kondisinya sedang sangat-sangat lapar sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia ambil roti itu, dia makan roti itu sambil dia menangis berdoa kepada Allah. Apa yang dia katakan? Allah, dengan roti ini aku kembali menjadi kenyang. Dengan roti ini aku kembali punya kekuatan. Aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah siapapun yang memberikannya dari panasnya api neraka-Mu. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, bisa kita saksikan bersama-sama orang yang memberikan sedekah tanpa disengaja saja, tapi didoakan oleh orang yang menerima dengan setulus-tulusnya doa dan kesolihan dari si pengemis itu yang ridho dengan takdir Allah. Dia hidup dengan serba kekurangan, dia hidup dengan kemiskinan, dan dia ridho dengan kemiskinannya. Dia angkat tangan untuk keselamatan orang yang tadi melempar roti, Allah kabulkan doanya. Maka sekali lagi kepada seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah, mari amalan yang keempat adalah kita isi bulan Ramadan ini dengan sedekah yang terbaik. Karena bukankah memang puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita arti dari merasakan laparnya orang-orang yang lapar di luar. Allah lewat puasa Ramadan ini ajarkan kepada kita bagaimana arti dari rasa perut yang sakit menahan lapar, kerongkongan yang haus merasakan dahaga, untuk kita rasakan agar kita bisa berbagi. Kepada seluruh jamaah sekalian, yuk minimal 4 hal ini. 4 hal ini bersama-sama kita jadikan listing dalam harian kita. Hari ini amalan pertama apakah sudah, amalan kedua apakah sudah, ketiga, keempat apakah sudah, dan ketika kita istiqomah melakukan keempat hal ini di sepanjang sisa Ramadan yang masih ada, insya Allah akhir dari Ramadan akan melepas kita dengan senyuman indah dan doanya agar kelak nanti Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita. Demikian. Dan sebagai penutup, sebelum nanti ada doa, saya mau mengingatkan kembali kepada tadi topik awal Guru Zuhdi yang meninggal dunia. Yuk, sama-sama kita ingat bahwa Allah pernah bilang, apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah kalian mengatakan orang-orang mukmin, orang-orang yang sholih ketika mereka mati, mereka sudah mati. Tidak. Balhum ahya, sesungguhnya mereka terus akan hidup. Lakinnakum la tash'urun. Hanya kalian saja yang tidak bisa merasakannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Seperti yang tanggal 2 Mei terjadi seorang guru zuhdi yang dikatakan oleh kita selaku manusia biasa, beliau sudah wafat, tapi sungguh di mata Allah beliau tidak wafat. Beliau masih hidup. Beliau masih ada. Ruh keimanan masih terus dirasakan, ditransfer kepada seluruh murid-muridnya. Ruh semangat ibadahnya, ruh mengajarnya, ruh keagamaannya, dan semua yang ada pada dirinya, itu semuanya masih terus berlanjut. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tolong diingat, kita pernah mengenal ada istilah dalam Islam, shadaqatun jariyah. Apakah shadaqatun jariyah? Amal kebaikan yang pahala terus mengalir meskipun kita sudah mati. Nah, Guru Zuhdi adalah contoh daripada itu semuanya. Beliau sudah wafat. Kenapa Allah katakan beliau masih hidup? Karena kebaikan beliau, ilmu-ilmunya beliau masih dipakai oleh semua orang-orang yang cinta dengan beliau, oleh semua orang-orang yang pernah merasakan ilmu dari beliau dan merasakan kebaikan dari beliau. Di sepanjang banyak orang yang melakukan apa yang diajarkan oleh beliau, apa yang pernah diberikan oleh beliau, maka di sepanjang itu juga pahala akan terus mengalir bagi beliau. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya jariyatus su. Coba semuanya tolong ulangi, diikuti jariyatus su. Jariyatus su. Apakah jariyatus su? Jariyatus su ini Bapak Ibu adalah lawan dari shadaqatun jariyatun.
Jadi kalau sedekah jariyah adalah pahalanya terus mengalir meskipun orangnya sudah wafat, nah jariyatus su kebalikannya, keburukan seseorang akan terus mengalirkan dosa meskipun orang itu sudah wafat. Na'udzubillah, na'udzubillah, semoga kita terhindar dari memberikan hal-hal yang buruk yang akhirnya diikuti oleh banyak orang, diikuti oleh anak-anak kita, dan itu menjadi dosa yang terus mengalir, tidak akan putus, bahkan ketika kita sudah dimakamkan. Demikian, para jemaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita berdoa, bagi yang akan bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Adin. Sebentar Bapak, Ibu-Ibu. Jadi nanti kita mulai dari tiga orang dulu. Jadi nanti dijawab tiga oleh Ustadz Adin supaya tidak tindih gitu ya. Jadi silahkan angkat tangan. Nanti saya lihat siapa. Kita serahkan kepada Ustadz Adin seperti itu. Demikian Pak ya, bisa sepakati ya. Oke, pertama Pak Hermansyah, kemudian siapa lagi yang mau bertanya selain Pak Hermansyah, Pak Nur, kemudian satu lagi. Baik, kalau gitu Pak Hermansyah sama Pak Nur Darojul, Pak Hermansyah dan Pak Nur Darojul, silakan. Silakan Pak Hermansyah. Terima kasih Pak Jati. Ustadz Adin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hermansyah. Alhamdulillah, tadi saya tertarik dengan masalah jariyatus su ya. Jariyatus su. Iya. Nah ini jangan sampai kita bisa seperti itu ya Ustadz ya. Tapi saya pengen tahu contoh-contohnya di kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa Pak Ustadz ya. Makasih Pak Hermansyah. Saya jawab dulu Pak Haji Jati atau mungkin yang lain? Silakan Pak, langsung dijawab aja. Baik. Jariyatus su seperti yang tadi sudah disebutkan adalah keburukan yang dosanya terus mengalir meskipun kita sudah mati. Contoh yang sangat real adalah ketika ada seorang ayah yang kemudian dia menyuruh anaknya, "Nak, kamu sholat ke masjid." Tapi kemudian si ayah itu, dia menikmati berdiam di dalam rumah. Dia tidak pergi ke masjid. Nah, apa yang terjadi kemudian? Si anak akhirnya pada masa dewasanya nanti, dia akan mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Di mana anak kita nanti ketika sudah punya anak, dia akan menyuruh anaknya, "Nak, kamu pergi ke masjid." Sedangkan si bapak itu, dia berdiam di dalam rumah. Ada seorang ibu, dia menyuruh anaknya, "Nak, kamu sholat yang betul. Nak, kamu baca Al-Quran." Dipaksa, bahkan dimarahi. Tapi kemudian si anak juga melihat bahwa ibunya tidak baca Al-Quran. Dalam kondisi yang tertekan, si anak mungkin membaca Al-Quran atas dasar keterpaksaan. Tapi lihat, ketika nanti anak itu sudah mulai dewasa, maka dia akan menirukan apa yang pernah dia lihat, dia saksikan dari orang tuanya. Dia akan suruh anaknya untuk baca Al-Quran, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Maka itulah yang disebut dengan jariyatus su. Ketika keburukan yang pernah kita lakukan, dilihat oleh orang, ditiru oleh orang, dilakukan, diteruskan oleh orang, maka ketika kita sudah wafat, maka dosa dari keburukan itu akan terus mengalir bagi kita. Na'udzubillah. Begitu Pak Haji Hermansyah ya. Terima kasih Pak Ustadz Adin. Terima kasih Pak Haji Hermansyah. Silahkan Pak Nur Darajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji Nur. Tanyanya pilih saja sebenarnya. Kalau kita baca Al-Quran, itu dengan dipaksakan kita kuat untuk sekali duduk satu juz. Tapi kenapa kalau kita coba baca yang terjemahan, untuk baca satu juz dalam bahasa Indonesia yang kita mengerti, itu lebih berat. Apa masalahnya sebenarnya? Terima kasih Pak Haji Nur. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa katanya sampai sekarang belum ada orang yang bisa menghafal Injil ya Pak Haji Nur ya. Pendeta hafal pendeta. Iya. Karena katanya sampai detik ini pun termasuk Paulus pun juga belum hafal isi daripada Injil, baik Injil yang baru ataupun yang lama. Nah,
Pertanyaannya adalah kenapa? Menarik sekali Pak Jinur, terima kasih dipertanyakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya pernah membahas kepada seluruh jamaah ketika kita berhaji bersama-sama. Saya pernah membahas ketika ada yang bertanya, Ustadz, apa doa yang terbaik untuk ini? Apa doa untuk ini? Apa doa untuk ini? Seringkali Bapak dan Ibu suka bertanya ketika bertemu dengan seorang yang mungkin dianggap dia tahu lebih tentang agama. Bapak Ibu bertanya, apa sih doa untuk anak yang supaya pintar? Apa sih doa supaya rezeki supaya lancar? Apa sih doa supaya ekonomi kita semakin membaik? Nah, sebaik-baiknya doa, seperti yang sudah pernah saya bahas waktu itu, adalah doa merupakan kekuatan kolaborasi dari dua kekuatan terbesar yang ada pada diri kita selaku manusia. Pertama, kekuatan dari pikiran, dan kedua, kekuatan daripada hati. Dua kekuatan ini menjadi dua kekuatan yang akan tersinkron dengan baik ketika mendapatkan sebuah pemahaman yang sangat jelas. Maka sempat waktu itu saya mengatakan, Bapak, Ibu, contoh, saya ada dua doa. Doa yang pertama, saya akan bacakan. Tolong Bapak, Ibu nanti bedakan mana doa yang menurut Bapak dan Ibu lebih enak untuk dibaca dan dinikmati. Doa yang pertama adalah seperti ini. Allahumma rzuqna rizqan halalan kathiran mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, saya akan bacakan. Duhai Allah, sungguh Engkau yang maha memberikan rizki, maka berikan kepada kami rizki yang terbaik di kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki. Bapak dan Ibu, di antara kedua tadi, tentu Bapak Ibu akan memilih nomor yang kedua. Betul. Kenapa nomor yang kedua terasa lebih nikmat? Karena bahasa itu nyambung dengan kita. Karena bahasa itu difahami oleh kita. Sehingga sinkronisasinya akan lebih kuat. Tapi tolong diingat, ketika sinkronnya lebih kuat, ketika setrumannya lebih kuat, maka ada sisi lain yang terjadi. Apa itu? Syaitan beserta dengan seluruh sekutu-sekutunya, mereka juga akan lebih dahsyat lagi untuk menyerang kita. Bagaimana agar kita bisa segera menghentikan atau minimal meminimalisir nilai dari pemahaman kita. Itu mungkin Pak Haji Nur, kenapa ketika kita tadabbur dari isi terjemah Al-Quran, kenapa terasa lebih letih dibandingkan baca Al-Quran. Kenapa kita membaca terjemahnya terasa lebih cepat membosankan, ingin cepat berhenti dibandingkan dengan bacaannya. Karena bisa jadi di saat itulah terjadi sebuah peperangan yang hebat antara nafsu dan hati, antara diri kita dan semua yang ada. Maka di situ sebetulnya lagi-lagi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah ingin tahu di antara kita ini siapa yang terbaik. Yang terbaik adalah dia yang menjadi raja bagi hatinya, bagi nafsunya, bukan nafsu yang menjadi raja bagi hatinya. Demikian Pak Haji Nur. Tambah sedikit ya. Silakan Pak Haji Nur. Waktu kita di Mekah, saya pernah nanya ke Ustadz Adin. Ustadz, kenapa kalau Ustadz doanya pakai bahasa Arab, meskipun tidak tahu artinya, lebih bisa dirasakan daripada waktu doa bahasa Indonesia? Yang jelas aku ngerti itu artinya. Itu yang saya maksud, lebih ke situ. Iya. Apa itu? Artinya Pak Haji Nur lebih merasakan kenikmatan ketika pakai bahasa Arab yang saya tidak tahu artinya. Bahasa Arab yang Pak Haji Nur tidak memahaminya. Begitu Pak Haji Nur? Ya. Pak Haji Nur, yuk kembali kepada firman-Nya Allah. Firman Allah mengatakan, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apa kata Allah? Kata Allah, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
orang mukmin yang sejati adalah ketika dibacakan Al-Quran, ketika diperdengarkan nama-nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan mulai bergetar. Arti dari bergetar itu adalah ada kerinduan, ada kenikmatan, ada rasa ingin bisa lebih banyak lagi. Maka ketika kemudian ada seseorang yang seperti tadi Pak Haji Nur menyampaikan, kenapa saya justru merasakan Al-Quran, doa, bahasa Arab yang saya tidak paham terasa lebih nikmat, maka Pak Haji Nur, saya mendoakan semoga Pak Haji Nur yang sudah tergolong dari yang dikatakan dalam Al-Quran, mukmin yang sejati, yang ketika disebutkan ayat-ayat firman-Nya Allah, maka bergetar hatinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Haji Nur. Terima kasih. Terima Pak Haji Nur. Kerjakan Pak Haji, Bu Haji, masih ada waktu, masih banyak waktu. Monggo. Ada Pak Junaidi, ada Pak Zainal yang paling dekat, Pak Eduardi, ada Bu Dr. Merin, silahkan. Ada Bu Irma, ada Pak Malik, Mbak Morisa, Mbak Mona. Sepertinya sudah capek habis tarawih, habis tadarus semua Pak Ijati. Ada Bu Lani itu angkat tangan. Pak Prana mau tanya Pak Jati. Oh iya. Bu Lani, kemudian Pak Prana Pak ya? Oke. Bu Lani dipersilahkan. Maaf Pak Ustadz, pertanyaan yang simpel aja. Saya pernah baca, maksudnya selain fidyah, ibu yang waktu mengandung kemudian tidak bisa berpuasa, itu jelas nggak Pak Ustadz? Kayaknya suara terputus-putus ya, ya. Bulannya. Agak mendekat mungkin Bu? Ya, maaf kemudian yang pertanyaan waktu hamil kan tidak bisa berpuasa, jadi bayar fidyah. Cuman itu kan katanya kita juga wajib mengkodoknya ya Pak Ustadz, nggak cuma bayar fidyah saja. Betul begitu Pak Ustadz, soalnya pernah juga ada ikut di kajian, sepertinya ada dua pendapat gitu. Ada yang bilang fidyah saja cukup, tapi ada juga yang bilang fidyah harus dibayar, tapi kalau punya kemampuan mengkodok harus mengkodok gitu. Kemudian kalau misalkan zaman-zaman dahulu lah gitu, waktu masih sekolah dan ada yang terlewatkan puasanya, itu kita wajib mengkodoknya, nggak apa-apa ya Pak Ustadz, walaupun sudah terlewat lama dan kita tidak tahu lagi bilangannya. Kita misalnya dulu pernah berpuasa Ramadan tapi sudah balik, dan ada yang hari-hari yang terlewat belum terbayar dari puasa Ramadan yang pada saat waktu itu kita batal puasa. Itu boleh terus kita kodok dengan sebanyak-banyaknya puasa sunnah, dengan harapan mudah-mudahan bisa mengganti puasa-puasa wajib kita yang dulu yang pernah kita tinggalkan dan terlupa, yang terlewat itu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Haji Lani, langsung saya jawab. Pertama, Bu Haji Lani, untuk urusan fidyah, orang yang kemudian mendapatkan ada satu sebab sehingga dia tidak bisa menjalani puasa, memang dia harus membayar fidyah. Tapi kemudian tidak berarti dia terbebas dari kewajiban puasa. Kenapa? Kecuali memang kalau dia sudah betul-betul tidak bisa berpuasa. Contoh, orang yang sudah sangat tua renta, yang sudah hanya terbaring di atas kasur, yang sudah tidak bisa melakukan apapun juga, sudah tidak mungkin berpuasa, maka dia terbebas dari kewajiban berpuasa. Tapi jikalau sebabnya disebabkan karena sebab yang itu hanya terjadi pada saat bulan Ramadan, bertepatan di bulan Ramadan, sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka fidyah harus dia bayarkan untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Lihurmati syahri Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan. Adapun setelah selesai bulan Ramadan, maka dia harus membayar puasa yang dia tinggalkan ketika bulan Ramadan. Demikian Bu Lani. Terus tadi yang kedua, bagaimana dengan puasa yang dahulu-dahulu di masa lalu tidak dilaksanakan? Bu Haji Lani, sama seperti halnya sholat. Ketika ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan sholat saya yang sudah lama sekali tertinggal? Maka
ketika kita mengingat berapa jumlah puasa, atau kita bisa mengira-ngira kira-kira berapa puluh kali kita meninggalkan puasa Ramadan, maka kita berniat untuk betul-betul hijrah, berniat untuk betul-betul mendapatkan kebaikan dari puasa Ramadan, maka lakukan. Maka silakan dibayarkan puasa Ramadan dengan batas pengetahuan yang kita dapatkan. Teringat Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bisa kita kaitkan dengan kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika sudah mulai beliau mengucap syahadat di hadapan baginda Rasulullah tercinta. Pada saat itu Sayyidina Umar betul-betul dia menetapkan sebuah keinginan. Apa yang dia tetapkan? Dia akan membayar semua kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa yang lampau. Akhirnya apa yang dilakukan? Sayyidina Umar dia mendatangi setiap tempat di mana tempat itu dia pernah melakukan kejahatan. Dia selalu datang di tempat di mana tempat itu pernah dia juga memberikan efek atau memberikan pengaruh yang tidak baik. Maka dia datang ke tempat itu lagi dan dia perbaiki kondisi yang ada di sana. Hal itu dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk betul-betul menyempurnakan niat daripada hijrah dia untuk betul-betul lebih baik. Demikian Bu Lani. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih. Silahkan, ada lagi yang mau bertanya? Melihat dari cara duduknya sepertinya sudah ngantuk semua Pak Haji Jati. Pak Prana tadi Pak. Pak Prana, silahkan Pak Prana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa ngeliat Pak Prana lagi. Jadi gini, mungkin ada sedikit sharing saja, Ustaz Agin. Makasih Pak Prana. Di sini ada satu, mungkin kita lihat di Quran surat 42 ayat 51-nya. Di sini ada satu hal yang menurut saya agak unik juga. Allah berbincang dengan kita. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaran wahyu. Jadi Allah mengingatkan kita bahwa Quran itu adalah wahyu. Karena nggak mungkin Allah bicara sama kita langsung kecuali pada saat yaumil akhir nanti ketika kita masuk surga atau kafir seperti itu. Kecuali perantaran wahyu. Jadi wahyu itu sebenarnya Allah mengajak kita bicara. Cuma apakah kita mau atau tidak, nah itu yang itu satu bab sendirinya. Nah, mungkin di 52 juga Allah teruskan lagi, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak telah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu mungkin satu. Nah, jadi itu mungkin cara Allah berkomunikasi dengan kita. Jadi Allah sudah memanggil kita. Tetapi mungkin apakah kita mau menjawab panggilan Allah atau tidak, itu bab sendiri. Itu mungkin kalau kami menyimpulkan demikian itu. Nah, kemudian terakhir mungkin satu ayat lagi di 43-nya, ayat 36. Di sini Allah menegur kita juga. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman koribnya. Jadi mungkin kayak ini ayat-ayat mungkin kita cukup menarik untuk kita tidak lanjutin, karena Allah memanggil kita, apakah kita mau tidak menjawab panggilan itu satu bab dari urusan kita. Itu satu. Nah, kedua tadi ada satu bab tentang tadabbur. Jadi pertanyaan adalah, kan ada katanya kita khawatir kalau membaca sendiri takut salah Ustadz. Apa karena takut salah orang banyak tidak mau membaca terjemahan apa demikian, atau memang kita mencoba membaca? Karena saya melihat juga di surat 75, Allah mengatakan ayat 18-nya, kami yang akan memberikan pemahaman kepadamu. Bahkan Rasul pun yang Allah berikan pemahaman. Nah, karena kita juga manusia biasa, mungkin Allah juga akan memberikan pemahaman. Kalau saya belajar di guru saya dulu katakan, kalau kamu berniat sungguh-sungguh mempelajari Quran, insya Allah sepulang dari rumahku, Allah bisa saja memberikan ilham kepada hatimu, dan kamu bisa memahami Quran. Ataukah kita menunggu dulu harus dicari guru, karena kan ada kekhawatiran, kesalahan, takut membaca terjemahannya Ustaz. Nah, ini bagaimana sebaiknya? Terima kasih banyak Pak Prana sharingnya. Pada seluruh jamaah sekalian dirahmati Allah. Ada hal yang mungkin izinkan saya untuk membukanya. Pertama,
ketika Bapak dan Ibu anaknya tidak lulus dalam universitas negeri, tidak usah sedih. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan masuk neraka. Ketika Bapak Ibu anaknya mungkin tidak naik kelas, nggak usah marah, nggak usah sedih. Karena dengan anak tidak naik kelas, insya Allah Bapak Ibu tidak akan masuk neraka. Ketika anak Bapak dan Ibu belum juga mendapat pekerjaan dengan gaji yang besar, tidak usah kecewa. Karena insya Allah itu juga tidak akan menjadi sebab Bapak Ibu masuk neraka. Tapi saya mau mengingatkan kepada diri saya pribadi, ketika ada anak kita yang masih juga belum bisa membaca Al-Quran, ketika masih ada anak kita yang mengulang kesalahan kita yang dulu mungkin hidup susah, tidak sempat, tidak punya banyak waktu untuk belajar Al-Quran, hidup untuk hanya mencari penghidupan, dan terjadi lagi pada anak kita, maka bisa jadi itu yang akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka. Maka yuk, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya, sama-sama kita koreksi keluarga kita masing-masing. Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari panasnya api neraka. Mari sama-sama kita cross-check dari anak-anak kita, siapa yang masih belum bisa baca Al-Quran, siapa yang masih jauh dari sholat. Tolong di cross-check. Karena begini Bapak Ibu sekalian, menarik ada kejadian di pesantren yang saat ini masih sedang kita bangun. Ada satu orang anak yang dia baca Al-Qurannya, hafalannya sudah cukup banyak. Oke. Yang menarik adalah ketika saat itu saya dengan seluruh asatidz yang ada, kita mengadakan yaitu sidak, inspeksi dadakan untuk bacaan dalam sholat. Ketika kami cek, ternyata kami menemukan ada satu anak yang secara hafalan dia cepat, bacaannya dia bagus. Ternyata kita suruh praktek bacaan dalam sholat, ternyata masih terdapat banyak kesalahan dalam bacaan sholat. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan, jangan-jangan anak kita sebatas hanya mereka sholat, bergerak, angkat tangan, takbir, ruku, sujud. Jangan-jangan apa yang mereka baca masih jauh dari yang benar. Jangan-jangan apa yang mereka hafalkan ternyata masih banyak yang keliru. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kembali, saya juga nggak tahu apakah betul atau tidak. Nah, di sini menuntut kita untuk belajar lagi agar kita bisa memperbaiki anak-anak kita. Tadi Pak Prana alhamdulillah sudah mengingatkan, terima kasih banyak Pak Prana. Kembali sebetulnya tadi masih terkait dengan penyampaian dari Pak Haji Nur masalah bahasa yang kita sendiri sebetulnya tidak paham. Ingat mungkin dulu sempat ada seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu tolong isi bak ini dengan air. Ini keranjang ini, tolong keranjang ini kau pakai keranjang ini, kamu ambil dari kolam yang ada di luar rumah, isi sampai penuh." Setiap hari. Bapak Ibu sekalian, keranjang yang diberikan oleh si bapak kepada anaknya adalah keranjang yang sudah banyak bolong-bolongnya. Akhirnya si anak melakukan, dia hanya nurut saja karena mungkin dia takut, dia terus setiap hari mengambil itu air. Ketika awal mengambil air di kolam yang ada di depan, kondisi air itu penuh di keranjang. Tapi karena kondisi keranjang yang bolong-bolong, maka dia pun berjalan, ketika sampai di rumah, air hanya tinggal sedikit, dia tuang. Itu yang terjadi dan itu dilakukan setiap hari. Sampai akhirnya si anak komplain kepada ayahnya, "Ayah, bagaimana aku bisa memenuhi air yang ada di sumur kita, andaikan engkau bekali aku dengan keranjang yang bolong seperti ini?" Akhirnya si ayah berkata, "Nak, coba tolong kamu perhatikan. Ketika kamu menganggap usaha kamu sia-sia, ketika kamu menganggap usaha kamu tidak ada artinya, lihat apa yang terjadi. Keranjang yang engkau gunakan, yang dulu ayah kasih awalnya kotor, keranjang ini sekarang sudah mulai bersih." Yang kedua, nah coba perhatikan, lihat jalan tapak yang kamu lewati setiap hari ketika engkau mengambil air, yang terkena dengan tumpahan air, rumput-rumput mendapat siraman air, tumbuh dengan baik, bunga-bunga merekah dengan baik. Artinya apa? Artinya, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
tidak ada satu hal yang sia-sia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Semua ada artinya. Maka Bapak Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu belum paham, maka kata Allah sangat jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah, baca saja dulu. Baca saja dulu. Nanti tinggal kita mengikuti proses dari upgrade dari apa yang kita baca. Prana tadi menyinggung masalah wahyu. Bagaimana Allah berikan wahyu kepada manusia, terutama kepada para nabi dan para rasul. Nah, yuk kita menyimak. Kita sambungkan dengan ayat yang lain. Ketika Allah katakan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka tadi Pak Prana jelas mengatakan, sekarang Allah sudah kasih kita gambaran ayat nih. Tinggal sekarang kita memilih mau ikut atau tidak, mau patuh atau membangkang. Gitu kira-kira. Terima kasih Pak Prana masukannya. Pak Farid, silahkan. Ya Ustadz, tadi mungkin nyambung dari Pak Hermansyah dan Bu Lani sedikit. Jadi kan saya tadi agak lupa apa dosa jariah itu apa tadi ini Jariah tusuk. Jariah tusuk. Busuk. Nah, jadi kita kan nggak mau itu menggerogoti amalan kita ya, maksudnya amalan kita juga belum tentu banyak gitu, nanti akan tergerus itu terus. Tapi kan belum tentu kita juga selalu ingat apa yang sudah kita lakukan di belakang-belakang nih. Caranya kita memutus itu gimana? Caranya kita biar bisa sehabis itu terus itu nggak jadi. Kita pernah melakukan satu kesalahan itu, tapi gimana caranya kita mutus biar itunya nanti nggak jadi merugikan di kita di akhirat nanti. Terima kasih Pak Haji Farid. Tadi Pak Haji Farid saya sudah singgung masalah Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar dia mendatangi lagi tempat-tempat di mana dulu dia pernah bermaksiat. Dia datangi kembali tempat-tempat itu, dia perbaiki keadaan di sana sampai seluruh orang-orang di sana berhenti dari kemaksiatan. Nah, ini merupakan bagian dari ikhtiar dia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terlewati. Lalu bagaimana dengan kesalahan kita yang mungkin sudah terlupa, tapi itu diikuti oleh orang dan terus berlanjut di sepanjang hidupnya. Maka yuk kita ingat, Rasulullah saja yang terbebas dari dosa masih rutin beristighfar dalam satu hari. Riwayat menyebutkan ada yang 70, ada yang menyebutkan 100 kali. Pertanyaannya, lalu kita yang sudah jelas-jelas punya banyak dosa, lalu apakah kita berhenti dari istighfar? Demikian Pak Haji Farid. Pak Haji Jati, saya mohon maaf, sepertinya harus segera disudahi, karena tadi tepat sebelum sholat tarawih, paman saya meninggal dunia. Doa Al-Fatihah dari semua yang hadir, semoga almarhum diterima di sisi Allah dengan seluruh amal ibadahnya. Amin. Baik, singkat saja saya sarikan, boleh ya izin Pak ya? Silakan Pak Jati. Pertama, bekal kita dalam Ramadan ini, maka ada 4 hal yang mesti kita perbaiki, yaitu Al-Quran harus kita tadabburi baik secara huruf Arabnya maupun artinya, kemudian kita lakukan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah melazimkan sholat tahajud. Yang keempat adalah sedekah yang terbaik, betul ya Pak Ustadz ya. Kemudian dari Pak Hermansyah dan Pak Farid tadi mentargetkan masalah jariah tusuk, yaitu seorang sudah mati tetapi masih mendapatkan dosa yang mengalir karena perbuatan yang tidak baik. Kemudian dari Pak Nur Darajat, yaitu kenapa kalau baca saja kuat, tapi begitu dengan terjemahannya jadi berat, ya tadi adalah masalah setan yang sudah mengganggu kita. Kemudian satu lagi dari Bu Lani, antara qadha untuk sholat maupun fidyah, tadi dijelaskan. Kemudian masalah belajar Al-Quran tadi ditanyakan juga oleh Pak Prana, yaitu intinya adalah kita mulai saja belajar dulu, tidak ada yang sia-sia, insya Allah Allah yang memberikan pemahaman, begitu ya kurang lebih Pak Ustadz ya. Baik, itu secara
garis besar. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Selanjutnya kita persilahkan Pak Ustadz Adin untuk membaca doa buat kita semua sebelum akhirnya nanti kita tutup acara pengajian ini. Silakan Pak Ustadz. Kepada seluruh jamaah sekalian, mari bersama-sama kita awali doa kita dengan mengucap istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Para jamaah mungkin sudah pernah mendengar bahwa ada 4 ayat dalam Al-Quran yang ketika kita baca, maka ayat ini akan menjadi sebab 70.000 malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Mari bersama-sama, saya akan baca pelan-pelan dan semua bisa mengikuti dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Mari bersama-sama kita membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana ya Allah, kami ucapkan kepadamu terima kasih ya Rabb. Dengan kesulitan yang saat ini masih ada, Engkau tidak surutkan semangat kami untuk terus mendapatkan kemuliaan darimu ya Rabb. Terima kasih ya Rabb. Engkau masih izinkan hati-hati kami tertaut dengan ilmu agamamu. Terima kasih Engkau masih tautkan hati kami untuk terus banyak mencari cara untuk bisa semakin dekat denganmu. Terima kasih ya Rabb. Engkau masih tautkan hati kami dengan keingintahuan agar bagaimana kelak kami datang kepadamu dengan wajah ceria penuh bahagia. Allah, Engkau yang maha mengampuni semua dosa. Anta ghafur, ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunuba walidayna, ighfir dhunuba jami'al muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allah, kami bermohon kepadamu, Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Ampuni dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Dosa-dosa yang tidak diketahui, apalagi yang kami ketahui. Ampuni ya Rabb semua dosa, kesalahan, kezaliman kami. Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Ramadan ini mungkin menjadi Ramadan untuk yang kesekian kalinya. Kami harus berpuasa tanpa hadirnya orang tua kami, atau mungkin beberapa anggota keluarga kami. Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb bagi kedua orang tua kami, bagi anggota keluarga kami yang sudah kembali kepadamu ya Rabb. Kami tidak bisa berkumpul dengan mereka secara fisik,
Kami tidak bisa melihat mereka secara langsung ya Rabb, tapi kami hanya memohon kepadamu ya Rabb. Jadikan kenikmatan kami menikmati bulan Ramadan ini juga menjadi kenikmatan bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga kami yang sudah kembali kepadamu ya Rabb. Jadikan kenikmatan Ramadan tahun ini adalah kenikmatan Ramadan yang akan terus mengangkat derajat kami lebih tinggi lagi, hingga kelak nanti Engkau pantaskan kami duduk di samping kekasih-Mu tercinta. Allahumma Rabbana ya Rahman Rahim, Rabb, irhamna bil Qur'an, irhamna bil Qur'an, waj'alna imaman, wa nuran, wa hudan, wa rahmah. Allah, jadikanlah Al-Quran kelak nanti imam bagi kami. Jadikan Al-Quran petunjuk bagi kami. Sayangi kami dengan Al-Quran. Jadikan kami orang-orang yang cinta Al-Quran. Sehingga kelak nanti Quran akan bersaksi di hadapan-Mu ya Rabb. Betapa Al-Quran juga cinta kepada kami. Dan Al-Quran ini ingin membalaskan rasa cintanya kepada kami dengan menyelamatkan kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat dimanapun berada. Ampuni dosa-dosa kami semuanya. Selamatkan seluruh saudara-saudara kami ya Rabb. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang menjadi saat banyak orang merasakan kesulitan yang begitu hebat. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang dirasakan begitu berat oleh sebagian saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Bisa jadi Idul Fitri tahun ini adalah Idul Fitri yang dirasakan berat oleh begitu banyak saudara-saudara kami di luar sana. Allah, hanya kepadamu kami pantas mengangkat tangan bermohon ya Rabb, mudahkan urusan semua saudara-saudara kami. Kan urusan semua kaum muslimin dan muslimat. Bahagiakan semua saudara-saudara kami di bulan Ramadan ini. Bahagiakan semua saudara-saudara kami di hari raya Idul Fitri nanti. Allah, ketika nanti kan tiba saat takbir menggema. Ketika nanti kan tiba saat takbir menggema, maka mohon ya Rabb, Engkau jadikan kami golongan hamba-Mu yang kembali dalam keadaan fitri, masuk dalam golongan orang-orang yang menang. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, di sisa hari Ramadan yang masih ada, kami bermohon ingatkan kami betapa berharganya arti Ramadan yang masih ada. Ingatkan kami ya Rabb, betapa pentingnya arti Ramadan yang masih tersisa sebagai bekal kelak nanti kami berjumpa denganmu. Perjumpaan yang terindah bagi setiap mukmin yang sejati, karena kematian adalah saat di mana dia akan berjumpa dengan kekasihnya. Engkau ya Allah kekasih kami, Rasulullah Muhammad kekasih kami. Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, senantiasa jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jadikan hamba-Mu ya Rabb, hamba-hamba yang senantiasa pandai terus mengucapkan ampun kepadamu, yang pandai memohon ampun atas semua dosa kekhilafan yang dilakukan. Allah, ikhtim lana hayatana min hadhid dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, jikalau nanti kan tiba saatnya ajal menjemput kami, jikalau nanti kan tiba saat Engkau akan pejamkan mata kami selamanya, maka di saat itu kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Wafatkan kami di hari yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam kesempatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Allahumma Rabbana ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada baginda Rasulullah. Sampaikan kami rindu, kami sayang padanya. Kami berharap kelak nanti ya Rabb, Engkau izinkan kami berjumpa dengannya. Kalaulah tidak Engkau jumpakan kami dalam mimpi saat ini ya Rabb, dalam mimpi kami di dunia ini ya Rabb, maka kelak nanti ketika tiba saat tubuh ini terbungkus kafan, ketika tiba saat nafas berhenti, maka di saat itulah ya Rabb, Rasulullah menyambut kehadiran kami di pintu surga-Mu yang abadi. Allahumma Rabbana ya Allah, inilah salam rindu kami untuknya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam
alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah, izinkan kami ya Allah bisa kembali lagi ke tanah suci. Izinkan kami lagi ya Rabb untuk bisa bersujud di Raudhah. Izinkan kami bisa kembali lagi ya Rabb, bisa menatap tempat baginda Rasulullah. Izinkan kami bisa sujud lagi di hadapan multazammu ya Rabb. Izinkan kami bisa segera lagi ya Rabb bertawaf, mengucap tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb untuk bisa kembali mendatangi dua kota suci. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biyadikal khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saya mohon bantuan surat Al-Fatihah kepada seluruhnya untuk paman saya yang baru saja meninggal. Semoga Allah terima di sisinya, Allah terima seluruh amal-amal ibadahnya, Allah ampuni dosanya. Mohon keikhlasan dari semua jamaah untuk membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas silaturahim yang masih berlanjut. Mohon maaf atas semua kesalahan kekurangan. Semoga Allah menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang Allah kasihi, dan Allah jadikan perpisahan kita kelak nanti perpisahan yang terlepas dari semua noda dan dosa. Akhir kata saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin untuk bisa live lebih cepat, boleh? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Foto dulu. Foto dulu. Oh, foto dulu boleh, silakan. Yuk, Pak Budi, Pak Budi. Bu Leni, Pak Saki. Seri. Foto dulu. Ya. Iya, tolong dinyalakan. Pak Saki, Bu Leni. Tumis dulu. Kayaknya nggak ada. Pak, kita foto sekarang aja. Iya. Ya. Ya. 1, 2. Siap. Takziah kemana Ustaz Adin? Di daerah Jakarta Barat, Pak. Waduh, Doya. Mau ke sana sekarang? Gimana, Pak Haji? Mau ke sana sekarang? Iya, Pak Haji. Ya, Mohon doanya semoga selamat. Amin. Terima kasih banyak. Kan? Ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ingin mendengar pertanyaan terakhir dari Pak Prana ya, Pak Farid ya. Pak Prana mesti. Ya, monggo Pak. Kenapa Pak? Flower season dari Mekah ya. Ya, sampai hari ini Mekah masih belum ada perubahan, Pak. Masih tetap sama. Artinya masih diisolasi, belum terbuka sama sekali untuk orang umum. Karena masih kasus-kasus yang muncul, Mekah masih tertinggi mau ngerekor. Kalau Madinah sudah jauh menurun. Tapi untuk kota-kota lain sudah dibuka sih, walaupun jam 9 pagi sampai jam 5 sore untuk kebutuhan hidup mereka. Tapi untuk Mekah Madinah masih cukup diisolasi, tapi Mekah yang lebih berat kondisinya. Masih 1.500-an per hari. Menunggu saja. Jadi waktu itu baru pendapat pihak dari Syekh Sudais Pak ya? Jadi memang diawali 26 April itu ada satu surat dari Raja tentang dibukanya kota-kota di Saudi.
Nah, tapi di situ masih disebutkan dibukanya terbatas, Pak. Nah, kemudian Sudais mungkin juga menyambut dengan gembira, direncanakan akan segera dibuka, karena bagaimanapun ya sudah banyak begitu baik permintaan mungkin yang beliau terima, sehingga beliau sangat berharap juga bisa segera Masjidil Haram pulih kembali. Tapi melihat kondisi masih betul-betul banyak kasus-kasus baru ya, sehingga ya kondisinya masih tetap sementara diisolasi dulu sampai betul-betul nanti menurun secara baik gitu loh. Kemarin sudah agak lumayan, tapi kemarin naik lagi 200 kasus gitu di Mekah sendiri. Itu kondisinya Pak. Jadi ya mudah-mudahan saja, kita juga belum tahu apa yang terjadi. Gitu. Mudah-mudahan saja berharap di 19 Mei nanti ada sesuatu yang berita bagus. Sekarang masih belum jelas kondisi. Pak Prana, kalau 19 itu habis itu terus tidak ada haji, gitu akhirnya berarti akan menggulung berarti ya waktu tunggunya itu ya Pak? Iya pasti Pak. Jadi tahun ini dari kondisi terakhir kan yang memang banyak juga yang mundur secara umum, yang melunasi untuk kuota haji khusus dari 16.000 kurang lebihnya, yang melunasi hanya 12.700-an Pak. Jadi banyak juga jamaah yang menunda dengan berbagai sebab. Karena waktu pelunasan kemarin juga disertai dolar yang sempat menembus angka 17.000. Nah, banyak jamaah juga menahan, sebagai besar jamaah juga menahan. Yang kedua, memang kondisi sekarang ini banyak yang memerlukan uang cash, jadi memang, nah reguler sendiri baru 82% yang melunasi dari total yang dicadangkan untuk porsinya. Jadi semua memang ini adalah tahun berat. Ada beberapa skenario, mungkin 3 skenario yang direncanakan, apakah haji dengan jumlah kuota dikurangi, itu pertama, ada wacana ke sana. Kedua, mungkin wacana kedua adalah tetap berhaji dengan dikurangi kuota dan pembatasan umur, di mana yang boleh berhaji maksimal 60 tahun, di atas 60 tahun tidak boleh berangkat. Atau yang ketiga, rencananya adalah ya betul-betul haji dengan pemeriksaan kesehatan yang luar biasa ketat kesehatannya. Nah, itu beberapa wacana yang sedang berkembang di sana. Atau keempat adalah haji tetap ada hanya untuk orang Saudi. Hanya untuk orang travel doang gitu Pak Prana? Enggak Pak, tidak ada keistimewaan untuk itu Pak. Jadi perwakilan travel. Nah, itu otomatis kalau jamaah berangkat, orang travel berangkat Pak. Kalau enggak, ya. Harusnya tahun ini berapa bus Pak? Tazkiyah Pak? Tahun ini kita yang sudah masuk kemarin 238, naik 6 bus, tambah 1 bus yang non kuota 7 bus Pak. 7 bus, 238. Kemarin 7 bus. Ya, 2018 juga 2018 itu jumlah jamaah kita ada total dengan yang 195, 295 waktu tahun 2018, di tahun 2019 kemarin 301. Di tahun ini sementara posisi 270. Ini tetap 17. Ya, tetap 17. Ya, semoga saja Allah berikan terbaik saja. Om Zaki, selamat datang Om Zaki. Terima kasih sama-sama dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zaki. Pak Edwardi ke anteng. Ngantuk Pak Nur. Ada kopi nggak? Saya nggak ngopi Pak Nur. Kopi dulu, Pak. Aku ngopi. Ini lilin Mas. Ini Pak Haji, Bu Haji, Pak Farid. Iya. Kalau nanti Idul Fitri mau ada apa namanya, tausiah nggak atau dari Tazkiyah? Bukan ini. Oh ya, hari Minggu itu ada undangan ya. Minggu diingat ada undangan juga dengan Sandiaga Uno. Ya, itu ya, jadi itu siap insya Allah MKM. Sudah dicatat itu Pak. Bukan Pak Prana, maksudnya Pak Jati yang kajian kita ini ada special edition pas Idul Fitri mungkin, gitu ya Pak Jati ya? Jadi, ya, begini, ada juga angkatan lain meminta, saya juga belum tahu nanti, saya sedang memintakan waktu Pak Syafi'i,
agar bisa dibuka dengan suatu forum yang lebih luas lintas angkatan, barangkali tanggal berapa. Nah, sedang kita coba jajaki, beliau belum menjawab secara khusus bisa atau tidaknya, tapi saya coba nanti untuk mengingatkan beliau lagi nanti. Siap. Gitu Pak. Jadi kita kan di tanggal itu mungkin, tapi kalau pakai Zoom, kalau banyak yang masuk juga nggak bisa, mungkin akan gabungan dengan YouTube Live mungkin. Iya, iya. Siap. Kita coba nanti. Lebaran sudah buka, bisa ngumpul di Andalusia dong. Andalusia hingga hari ini masih lockdown, Pak. Masih mengikuti anjuran pemerintah. Habis Lebaran buka, Pak. Insya Allah. Ya, amin. Yang orang Bogor lebih tahu. Kan Pak Nur tetanggaan. Kalau Pak Nur sudah bilang begitu, insya Allah lancar, Pak. Kuncinya Pak Nur. Kunci dulu. Pak Tiri Joko setuju, kan? Setuju. Alhamdulillah. Bu Merin, Pak Irfan udah datang belum? Bu Merin? Udah. Mana dokter? Coba muncul dulu. Dokter Irfan mana? Dokter Irfan? Lupa ini yang wajib. Cilegon, Bajing, Cilegon. Serang. Rangkas. Mana Rangkas nih? Ini barusan ada gempa nih kata Pak, 7,3. Di mana? Mana tadi ya? Jauh. Ya, pokoknya di Indonesia masih. Di Tanimbar, Saum Laki. Saum Laki jauh Pak. Jauh. Daerah Nusa Tenggara. Ya. Bukan Nusa Tenggara lagi. Maluku Tenggara Pak, Maluku Tenggara. Oh iya, Indonesia Timur. Saum Laki. Mana itu dokter Irfan? Kebetulan ketua BMKG satu grup, jadi suka ngabarin update ya. Udah nggak ada yang tawaf, jadi buminya berputarnya nggak teratur. Jaki mana Jaki ini Jaki? Pak Malik? Ya Pak, Assalamualaikum. Pak Malik, Budiah kemana Pak Malik? Saya lagi di Jakarta. Pak Malik, Hotel Mercure gimana Mercure? Wah, Mercure masih Pak. Saya iya, lagi di Jakarta. Hah? Sepi sekarang. Sepi. Nggak alih fungsi jadi tempat isolasi Pak Malik. Saya sekarang di MCC Ancol, jadi ngurusin orang-orang yang mau berangkat ke Papua, untuk BP Tangguh itu loh, jadi karantin 14 hari dulu. Ya. Jadi ada 400 kamar di sini. Oh gitu. Ya, tapi mulai besok penerbangan mulai buka tuh penerbangan. Betul Pak. Jadi penerbangan bisa sudah mulai buka dengan syarat tertentu. Transportasi darat bisa. Jadi sudah ada pelonggaran lockdown di Jakarta, di Indonesia lah, bukan Jakarta. Mudik ditunggu di tol tapi. Pak Nur, mudik nggak Pak Nur? Asli pasar Minggu Pak. Oh, mudik pasar Minggu. Bogor pasar Minggu ya? Yang nggak percaya satu aja Pak Edwardi, nggak percaya. Ada ide bagus tuh ada ide menarik dari Pak Zaki tuh. Gimana ya? Kalau malam takbiran masih PSBB, apakah akan ada takbiran online? Internetnya drop nanti ya. Ya. Kenapa enggak loh Pak? Iya, menarik kan? Boleh. Iya Pak Zaki ya, jalan ya Pak Zaki ya. Kita jalanin aja. Siap. Boleh. Ya mulai online dong, ya mulai online. Minggu depan ya Pak Irwan ya, udah mulai ya? Ya mulai sampai tanggal 20 Pak, malam 20 Pak. 20 ya? Iya, karena kalau di Saudi itu sampai 1 sampai 19 Ramadan itu masih tarawih biasa. Ya. Atau 23 rakaat, tetapi mulai malam 20 sampai ke malam terakhir itu dia ditambah qiyamul lail. Jadi hanya 20 rakaat, berhenti istirahat dulu, jam 00.30 malam itu mulai qiyamul lail sampai jam 3.
Jadi praktis memang jamaah tidak tidur. Sekarang tanggal berapa ya udah ya? Sekarang 14, besok hari 14 Ramadan ya Pak. Berarti 14, berarti Selasa depan ya berarti ya Pak ya? Ya, Jumat tanggal itu hari ke-15. Ya. Ya, Selasa. Rabu Kak ya? Tapi boleh nih. Ya Pak Jati ya? Setuju Pak? Setuju. Ini benar setuju. Gemanya kan wah kemana-mana itu. Betul. Iya loh, kenapa enggak? Ya biasa kan kita takbir anak-anak ini dewasa takbiran aja biar tambah seru. Iya. Takbiran. Oke, Pak Zaki ya, Pak Zaki harus ini nih, Pak Jati, sedikit Pak Jati. Ini kan apa kemungkinan kita akan sholat Idul Fitri itu di rumah, Pak. Ya. Mau nggak mau kan rukun sholat Fitri kan harus ada khutbahnya tuh. Iya. Bisa nggak dari Pak Ustadz siapa sama tuh Pak memberikan guide-nya apa itu, guide lainnya itu loh Pak, khutbahnya itu loh. Ya, Pak Erman, saya pernah membagi mungkin videonya Ustadz Abdul Somad. Di situ sudah dijelaskan ada 4 rukun untuk sholat Id, Pak. Iya. Nanti saya kirim ulang, Pak. Pak. Udah saya baca, saya dengar Pak Kepala, cuma nggak detail, Pak. Oh, ya pokoknya pertama ya takbir, kemudian takbir juga sama berapa kali, 7 kali, kemudian ada apa? Ya, ada bacaannya Pak, cuma terpotong itu Pak. Oke, nanti coba ditanyakan ya Ustaz ya. Bapak, nanti kita coba buatkan poin-poinnya aja. Pak, ya. Yang pertama adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau nggak salah ingat ada 5 poin. Iya, 4. Untuk sholat Id itu ada 5 poin. Kan? Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, takbir dulu. Bukan, itu di sholatnya takbir kan. Ada juga Allah nanti Pak Farid bisa share lah detailnya Pak. Ya nanti nanti diketik ya. Siap. Bikin protap. Nanti SOP ada Mansa udah siap jadi khotib. SOP ini. Pak Yudi siap jadi khotib Pak Yudi. Iya Pak. Siap jadi khotib ya Pak Yudi ya. Gimana Pak? Siap jadi khotib kan untuk pasukan. Nanti kalau jadi khotib, nanti kalau para duluan baru saya Pak. Ya udah pernah Pak. Iya Bapak dulu. Udah kalau saya udah pernah. Pak Nur Pak, baru saya Pak. Ketiga. Kan khotib di rumah masing-masing Pak. Dan saat ini Pak, kita baru mentok jadi imam Pak, belum khotib Pak. Imam juga cuma zuhur sama asar aja Pak saya. Tadi yang nggak bunyi ya. Aduh. Pak Yudi bawa rekaman imamnya Pak Yudi ya. Cari Quran besar di mana ya? Ada yang tahu nggak tuh? Ustadz Somad kan punya Quran besar, kalau jadi imam jadi sambil baca gitu. Ini masalah nggak bisa bacanya ini lagi Pak yang jadi masalah Pak. Yang tulisan Latin. Lip sync aja Pak, jadi kita cuma mangap-mangap aja mulutnya. Ada sih, ada 2 yang agak ukuran sedang, agak besar sekali. Ada sih di Saudi saya pernah dapat yang sedang, ada yang 120 real waktu itu yang sudah lumayan hurufnya lah untuk mata kita terbaca pasti. Iya. Ada lagi yang lebih gede lagi. Hampir buka puasa di masjid. Pak itu hukumnya lip sync imam gimana ada yang Pak hukumnya A3. lip sync imam? Ada yang gede kan cukup gede. Yang segini Pak Nur? Berapa? Cukup Pak Nur segini Pak Nur? Oh, yang di Gramedia lebih gede dari itu. Ada. Oh, itu A3 ya? Oh iya, itu. Itu sudah dibaca buat yang tanpa kacamata. Ya, bisa. Satu kita punya tuh. Abi. Oh, enggak, kecilan dikit. Pak Farid, Pak Jati, mata tinggal 5 watt, pamit duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai hari Sabtu nanti Pak. Mau kemana?
Sahur on the road. Sahur online. Assalamualaikum Bu Dini. Ya, waalaikumsalam. Salam. Mbak Yudi, Bu Dini di Tanah Baru bukan nih? Bukan. Kebetulan lagi di rumah, Pak. Kalau kapan-kapan kita bakarkan lagi apa ya? Insyaallah. Kita dikasih umur panjang. Belum ada suaranya. Pak Jati. Pak lagi berbuka sekarang Pak Jainal. Di Qatar lagi berbuka ini. Di Qatar baru buka ya. Oh iya. Iya. Ya dong, bukannya apa di sana? Ya. Mantap. Makasih Bu Leni, Pak Zainal, selamat berbuka. Istrinya sampai tidur, kasihan. Terima kasih Pak Zaki, Bu Reni. Sampai ketemu hari Sabtu. Pak Jati. Pak. Ya, Pak Yudi. Ya. Gimana Pak? Semua Pak ya. Pak Yudi, Pak Jati, Pak Prana. Siap. Ya, sampai hari Sabtu, insya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hasil tes belum keluar Pak Yudi. Hasil tes belum keluar juga. Lama. Dari puskesmas. Apa? Suratnya? Belum keluar juga saya hasil swab tesnya. Jadi ya. Prana aja suratnya dari Pak Prana. Dari Taskia ya. Jadi kami keluarga berlima ya udah nih. Ya, yang penting secara fisik sehat aja Pak. Soal tes mah itu bab sendiri Pak. Iya tapi kan sudah kondisi kemana-mana nih. Gejala klinis lagi kan. Sampai sekarang belum bisa kemana-mana ya Pak ya. Saya mau kantor aja, orang kantor masih takut Pak. Jadi gejala klinis sudah nggak ada Pak. Gejala klinis ya Pak. Bagaimana Pak? Gejala klinis sudah nggak ada. Artinya masih batuk juga nggak ada kan. Sudah dari tanggal kami boleh bilang sudah fit itu dari tanggal 6 tanggal 8 udah seger semua Pak. Iya, berarti sebenarnya sudah pulih, cuman mungkin masih recovery-nya aja. Iya. Ya gitu deh. Ya karena memang saking banyak yang tes sekarang mungkin hasilnya bisa jadi nyelip Pak. Banyak Pak. Di net mana ya? Iya. Kalau lagi dong hasilnya ntar. ada rumah sakit ya? ini ya, rumah sakit menangani swab test, tapi saya khawatir malah. Kan dia oke lah siapa namanya paramediknya pakai APD gitu ya. Tapi mungkin ada yang nempel di APD masuk tenggorokan pada saat lagi di swab kan ngeri juga. Iya. Jadi sih enggak. Kalau itu Pak Jati yang asisten rumah tangganya gimana Pak? Sudah mulai dia. Jadi perkiraan antara 1-2 minggu lagi dia. Oh jadi masih di Wisma Atlet sekarang Pak? Di Wisma Atlet. Jadi kami siapkan nanti insya Allah sewa di luar, masih dekat-dekat sini di luar. Jadi masih dulu di sana Pak. Iya Pak, iya. Masih sebulan lah di situ. Berarti lama juga Pak ya di Wisma Atlet ya? Di Wisma Atletnya 3 minggu ya Pak ya kalau. Iya sudah 3 minggu. Ya. Di rumah sakit UI-nya 3 minggu juga. Lama ya. Ya. Pak Jati, tapi di kompleknya ada lagi yang itu PDP? Juga Pak? PDP juga Pak? Tidak ada. Berarti asistennya kira-kira dapatnya dari mana Pak? Nah itu. Dari baca. ya wallahualam ya, nggak tahu saya. Mungkin dari saya. Sayur kali Pak, tukang sayur. Mungkin ya. Maka itu kayak gitu-gitu ya. Di Cibubur, di kota wisata ini yang meninggal itu 2, tapi itu kasus yang pulang dari Israel itu, jadi pendeta sama jemaahnya. Satu lagi jemaahnya tinggal di Limus Pratama itu 3. Setelah itu tidak ada lagi kasus yang seperti itu. Ya sampai kasus ini. Dan ini aja terinfeksi. Alhamdulillah juga masih yang level di bawah sekali, masih yang awal ya. Nggak sampai sesak. Ya, daya tahan tubuh masih kuat lah. Iya, betul Pak. Umur berapa? Yang kita perlu tahu itu rahasianya Prapana bukan main itu. Saya sampai sekarang itu masih terbayang-bayang aja Prapana. Rahasianya itu apa gitu loh Pak. Bapak ini kuat sekali gitu. Bukan main. Punya rahasia sih Pak. Iya. Pulang haji langsung udah ke Rusia lagi Pak Prana. Iya Pak, betul. Saya ingat waktu itu ya. Baru pulang Pak Prana sudah langsung ke Rusia lagi itu ya. Ada panggilan ke Rusia Pak soalnya Pak. Pak Riki udah 10 watt, Pak Prana masih 100 watt nih sekarang. Iya Pak. Pak Prana 100 watt tuh kayaknya. Enggak, karena jam-jam Pak.
Jam-jam saja perbanyak. Jam-jam. Oh iya. Jam yang 100% ya. Ya, satu jam-jam, kedua ya yakin aja lah kita, insya Allah kalau ya kepada Allah, Allah juga akan menjaga kita, itu aja. Kalau semangat karena Allah yang memberikan semangat. Iya. Kan main loh Pak Prana itu. Kalau istilah dulunya nggak punya udel, tapi mau meriksa kan nggak enak. Ayak-ayak wae Pak Nur. Bapak, kita pamit dulu ya. Oke, Mbak Riki. Oh iya Mbak. Mau sahur. Pamit. Ya Bu Aziza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk. Sampai hari Sabtu, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu hari Sabtu. Oh iya. Pak Jati, Pak Farid, pamit juga. Ya, Pak Farid. Makasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ya. Ikutan Pak Firdaus. Ya.